Salam sepak bola, salam sehat dan salam sejahtera kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers dan juga supporters dari channel YouTube Bola Bung Binder. Di konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder hari ini sudah jelas dan pasti saya ingin membahas atau memberikan preview dari pertandingan final Europa League musim ini, pertandingan antara Villarreal, klub asal Spanyol, lawan Manchester United, klub asal Inggris. Kita tahu bahwa Manchester United musim lalu juga berkompetisi di Europa League dan mereka hampir saja masuk ke final tapi kalah di semifinal lawan klub asal Spanyol lainnya Sevilla. Dan pertandingan final musim ini adalah pertandingan final pertama bagi Ole Gunnar Solskjaer sejak dia melatih Manchester United. Memang sebelumnya atau musim lalu Ole Gunnar Solskjaer pernah membawa Manchester United ke babak semifinal dalam beberapa kompetisi lainnya. Ya, salah satunya tadi kan adalah Europa League yang saya sudah jelaskan. Selain itu ada Piala FA musim lalu, mereka kalah lawan Chelsea di semifinal. Ada Piala Liga, mereka kalah lawan Manchester City musim lalu. Musim ini juga MU sempat lolos ke babak semifinal Piala Liga tapi juga kalah lawan Manchester City. Dan ini adalah momen tentunya bagi Ole Gunnar Solskjaer untuk mempersembahkan gelar Eropa lagi bagi Manchester United setelah sebelumnya Jose Mourinho yang mempersembahkan gelar Eropa pada musim kompetisi 2016-2017 juga Europa League saat Manchester United mengalahkan Ajax di pertandingan final dengan skor 2-0. Jadi memang nih jika Ole bisa membawa Manchester United menjadi juara, ya maka paling tidak ini adalah sebuah achievement yang bagus bagi dirinya walaupun tentu target dari MU adalah menjadi juara di Liga, ya kemudian tentu Champions League. Karena kita tahu di era Sir Alex Ferguson memang MU lebih banyak lolos ke final Champions League. Betul kan? Berapa kali? 4 kali. Menang lawan Bayern Munich, kalah lawan Barcelona, kemudian ada menang juga lawan Chelsea melalui adu penalti. 2 kali ya, kalah lawan Barcelona di pertandingan final. Ya tapi sekarang kita tahu bahwa MU kan berbeda. Mereka mengandalkan pemain-pemain muda juga cukup banyak. Pemain-pemain juga yang dibeli oleh Jose Mourinho sebelumnya, sebelum era Ole Gunnar Solskjaer, juga ada yang tetap dipertahankan, ada juga yang sudah dijual ke klub lainnya. Namun Ole kan juga dalam urusan memilih pemain lebih selektif saya kira daripada Jose Mourinho sehingga tidak begitu banyak pemain juga yang didatangkan oleh Manchester United. Memang banyak yang mengkritik bahwa nih owner Manchester United pelit. Ya saya kira wajar juga jika owner Manchester United nih memilih ya harga yang tepat dalam urusan melakukan finalisasi dalam membeli pemain karena Manchester United kan cukup lama juga nih belum menjadi juara Liga dan juga UEFA Champions League. Jika mereka hanya menghambur-hamburkan uang, tentu juga akan menyulitkan kondisi keuangan dari klubnya. Dan apalagi sekarang, ya kan dalam situasi dan kondisi pandemi. Tapi coming back to this match, lawan dari Manchester United juga bukanlah lawan yang ringan. Villarreal yang dilatih oleh Unai Emery yang sebelumnya pernah membawa tim-tim lainnya untuk masuk ke babak final. Siapa saja tim tersebut? Yang pertama tentu Sevilla, 3 kali Emery berhasil membawa Sevilla menjadi juara. And then the second one is Arsenal. Yes, Arsenal sempat lolos ke babak final Europa League. Musim 2018-2019 kalah lawan Chelsea di final dengan skor 4-1. Dan ini adalah final kelima bagi Unai Emery dengan Villarreal, di mana ia baru musim pertamanya nih melatih Villarreal, teman-teman. Kok bisa Unai Emery membawa Villarreal begini jauh? Ya karena memang dia punya pengalaman untuk meramu taktik dalam kompetisi antar klub Eropa yang dia sudah pahami seluk-beluknya. Istilahnya kan seperti itu, seluk-beluknya. Artinya dia tahu kira-kira menerapkan taktik seperti apa di pertandingan away, kira-kira taktik seperti apa di pertandingan home. Dan memang lawan yang berat bagi Villarreal adalah Arsenal. Tapi bisa mereka singkirkan di babak semifinal. Dan sekarang Unai Emery bisa membuat sebuah catatan yang impresif jika dia bisa membawa timnya Villarreal menjadi juara. Berarti 4 kali Unai Emery akan membawa tim yang dia latih menjadi juara kan? Betul kan? 3 kali sebelumnya bersama Sevilla. Dan Arsenal juga ya saya kira juga di pertandingan lawan Chelsea tersebut ya kalah lah dari segi energi para pemain Chelsea yang memang terlihat lebih berani ya dalam urusan merancang serangan dan juga melakukan pergerakan-pergerakan individu sehingga Chelsea memang menang telak dalam pertandingan tersebut. Tentu di atas kertas yang diunggulkan ini adalah Manchester United. Ya tapi kita tahu bahwa sepak bola kan bukan matematika. Villarreal juga saya kira punya peluang yang sama untuk membuat kejutan di pertandingan final ini. Kenapa bisa mereka punya peluang yang sama? Ya karena ini kan bermain di venue netral. Dan kita tahu pertandingan final itu selalu ketat dan sering memunculkan kejutan-kejutan teman-teman. Jika
tim yang diunggulkan menganggap remeh lawannya yang dianggap sebagai kuda hitam. Dalam situasi ini kan MU nih tim yang diunggulkan, kuda hitamnya adalah Villarreal. Jadi saya kira Ole juga harus berhati-hati dalam menyeleksi pemain yang akan turun di starting lineup. Jadi memang untuk menyeleksi pemain juga nih menjadi bingung bagi Ole di pertandingan final ini. Apakah memainkan Pogba di sebelah kiri di tengah dan Rashford seperti biasa dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya di kanan, di mana kita bisa melihat Rashford tidak berkembang, atau mengembalikan Rashford ke kiri, memainkan Greenwood di kanan, menurunkan Drogba kembali ke sektor gelandang di belakang bersama mungkin Fred atau juga Scott McTominay, ya, atau juga di depan apakah dia memainkan Rashford di depan, kemudian Cavani disimpan dulu di bangku cadangan, kemudian Greenwood bermain di kanan, ya kan, Pogba bermain di kiri, dan di belakang mungkin adalah Matic dan juga McTominay, ya tentu Bruno kan akan tetap bermain di depan. Kemudian di belakang juga menjadi masalah bagi Ole karena kan Harry Maguire tidak 100% fit, belum tentu akan turun dari awal. Ya, siapa yang akan dia pilih? Duetnya di belakang. Kita tahu bahwa defense masih menjadi salah satu masalah bagi MU. Tapi jika saya perhatikan itu terjadinya di English Premier League. Di Europa League, MU cukup banyak mencatat clean sheet. Ya, saya kira 5 clean sheet tuh jika saya tidak salah ya. Jika saya salah ya silakan kalian koreksi. 5 clean sheet dari 8 pertandingan. Artinya memang form MU di Europa League jauh lebih baik ya. Artinya defense mereka ini jauh lebih solid. Walaupun lawan-lawan yang mereka hadapin juga adalah lawan-lawan yang kuat kan. AC Milan, dan sebelumnya juga ada Real Sociedad, ada juga AS Roma. Tapi clean sheet ini yang dicatat juga merupakan sebuah catatan yang tentu impresif karena kita tahu bahwa sebelumnya weak point dari Manchester United di kompetisi antar klub Eropa adalah berada di lini pertahanan, jelas terlihat itu. Sekarang kan harus memilih apakah Eric Bailly bersama Lindelof atau Lindelof bersama Tuanzebe atau Tuanzebe bersama Bailly. Ya, kalau menurut saya sih Tuanzebe ini lebih favorit dalam posisi center back. Apakah nanti mengandalkan 3 center back atau 2 center back? Kalau 3 center back berarti Bailly, Tuanzebe dan juga Shaw. Ya, jika memang mengandalkan 2 center back bisa jadi Tuanzebe, Bailly dan juga ada sebelah kiri Shaw dan sebelah kanan tentu Wan-Bissaka. Jadi ya itu tentu adalah pilihannya Ole. Dan satu lagi nih yang lebih penting lagi di penjaga gawang siapa nih? De Gea atau Dean Henderson? Akhir-akhir ini kan Dean Henderson yang dipilih. Ya, tapi saya kira pertandingan final seperti ini kemungkinan De Gea yang akan diturunkan. Dan bagi Villarreal juga mereka punya pemain-pemain yang berkualitas. Dani Parejo, Albiol, pemain-pemain yang berpengalaman. Sekarang ada pemain lainnya, pemain muda yang diincar oleh MU, Pau Torres yang akan bermain di posisi center back yang punya kemampuan mengirimkan umpan-umpan jarak jauh. Sayang ya Samuel, pemain mereka cedera tidak bisa bermain di pertandingan ini. Tapi di depan mereka punya duet yang tajam, siapapun yang bermain, siapapun yang diduetkan, apakah itu Baka dengan Moreno atau Moreno dengan Alcacer atau Alcacer dengan Baka. Dan penjaga gawang mereka juga cukup bagus loh. Rulli, teman-teman bisa melihat catatannya bahwa dia juga cukup banyak mencatat clean sheet di La Liga dan juga di Europa League. Jadi saya kira bahwa Villarreal ini juga tidak bisa diremehkan oleh Manchester United. Artinya dari menit pertama para pemain MU harus betul-betul serius untuk mencetak gol lebih dulu. Kalau bisa cetak banyak gol agar tidak memberikan peluang bagi Villarreal untuk melakukan comeback. Walaupun kita tahu bahwa MU lebih sering melakukan comeback musim ini, tapi saya kira tidak akan mudah di sebuah pertandingan final jika MU tertinggal lebih dulu untuk comeback. Saya mengatakan tidak akan mudah, bukan berarti tidak pasti, ya kan? Jadi jangan salah paham. And then the second thing yang paling penting bagi para pemain Manchester United, bagaimana mereka bisa tenang dalam mengontrol tempo permainan. Karena ini kan cara bermain kedua tim ini beda. Unai Emery mengandalkan organisasi permainan yang membangun serangan dengan rapi, berhati-hati, perlahan-lahan. Jadi mereka akan lebih lama coba untuk menguasai bola. Beda dengan MU kan, Ole mengandalkan permainan cepat, fast passing, fast movement, dan diharapkan juga bisa menciptakan peluang untuk mengkonversikan peluang tersebut menjadi gol. Dan serunya di pertandingan ini, saya kira karena ada duel ya antara Moreno dan juga Cavani. Dua-duanya kita tahu adalah pencetak gol yang diandalkan oleh kedua klub ini di Europa League kan. Cavani sudah mencetak 5 gol dan Moreno sudah mencetak 6 gol. Jadi jika Cavani bisa mencetak lebih banyak gol, dia bisa menjadi top scorer. Dan sama juga halnya dengan Moreno. Dan kemudian Alcacer juga sudah mencetak 6 gol. Jadi duet di depan bagi Villarreal ini cukup berbahaya. Masih ada Bruno Fernandes. Bruno Fernandes juga sudah mencetak 5 gol di Europa League. Bedanya dia lebih banyak memberikan assist. Jadi saya kira bahwa pertandingan ini akan berlangsung seru.
dan kemungkinan akan banyak gol yang dihasilkan, apakah skor akhirnya adalah 2-1, 1-2, atau mungkin 3-1, atau mungkin 1-3, ya, artinya pertandingan ini berpotensi menghasilkan banyak gol. Karena kedua tim ini sebetulnya mengandalkan sepak bola menyerang. Villarreal juga jarang bertahan di pertandingan-pertandingan mereka. MU kita tahu punya rekor yang tidak baik lawan klub-klub asal Spanyol kan. Tapi di Europa League musim ini mereka telah menyingkirkan 2 klub asal Spanyol. Granada yang kita tahu juga cukup impresif penampilannya, dan Real Sociedad yang sebetulnya performance-nya lebih baik dari Villarreal. Jadi saya kira peluang MU di pertandingan ini untuk memenangi Europa League lebih besar, tapi tidak akan mudah. Saya kira persentasenya adalah 55 bagi MU, 45 bagi Villarreal. Kuncinya itu dia bagi MU, bahwa mereka jangan sampai tertinggal dulu di game ini. Ya kalau bisa comeback nanti bagus, tapi jika mereka bisa mencetak gol di babak pertama, maka saya kira kemungkinan besar mereka yang akan menjadi juara. Saya mengatakan kemungkinan, bukan kepastian. Ya, lagi-lagi saya tegaskan, jangan salah paham. Jadi kita tunggu saja pertandingan final nanti yang akan disiarkan di SCTV, dan saya yang akan menjadi komentator dalam pertandingan tersebut. Sekedar informasi bagi teman-teman bahwa terakhir kali Manchester United masuk ke final Europa League musim kompetisi 2016-2017 dan menang di pertandingan final tersebut lawan Ajax, saya juga yang komentator pertandingan ini, ya. Jadi kita tunggu saja pertandingan yang kemungkinan besar akan berjalan seru, dan teman-teman silakan bisa memberikan counter analisa kalian di kolom komentar di bawah ini. No hate, only football. Salam sepak bola.